أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al mukaramin, al-mutaramin, al-mukaramat, al-mutaramat, saudaraku dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa selalu berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dipermudah segala urusan-urusan kita, dan senantiasa kita mendapat curahan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya rutinitas kita setiap hari Sabtu menjelang subuh, acara silaturahim, ngobrol-ngobrol santai perkara iman ataupun yang lainnya, melalui kajian sebuah karya klasik tasawuf, memelihara hak-hak Allah, karangan Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi, ya, yang telah diterjemahkan. Alhamdulillah saya akan bacakan, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan yang mau komen dan lain sebagainya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Ini random bukanya dan terbuka halaman 360. Dijelaskan apakah ia nafsu. Benar seperti yang kamu sangkakan bahwa hatimu telah dihuni oleh khauf, ikhlas, zuhud, ridho, tawakal, dan sidq. Bergejolaklah hawanya dan menggebu-gebulah syahwatnya menentang semua itu. Seandainya semua itu menghuni hatimu, tentu ia akan berkobar sewaktu dibutuhkan. Sedangkan jika tidak dibutuhkan, ia tidak berkobar. Ketika ia berkobar, maka semua itu mengendalikannya. Sehingga kamu tahu bahwa itu hanyalah sejumlah pemberian tanpa ada biayanya dan pengakuan tanpa bukti. Bagaimana pendapatmu seandainya beberapa orang berkata kepadamu, sesungguhnya kami ada bersamamu ketika kamu tertimpa bencana atau mara bahaya. Ternyata ketika bencana itu menimpamu, mereka menelantarkanmu. Tentunya kamu tahu bahwa mereka tidak bersamamu, tetapi mereka telah menipumu. Ketika kamu heran dari penelantaran dan pengkhianatan mereka, tiba-tiba mereka membantu musuhmu mengalahkanmu. Tentu keherananmu terhadap mereka akan lama. Kewaspadaanmu terhadap mereka dalam perkara yang akan terjadi di masa mendatang akan menebal. Dan kamu tidak akan menaruh kepercayaan kepada janji-janji musuhmu. Dan seandainya kamu mendengar mereka untuk kedua kalinya menceritakan akan menolongmu ketika dalam kesulitan, maka kamu akan marah kepada mereka karena ada sesuatu yang telah kamu ketahui dari mereka. Ketahuilah nafsumu, sesungguhnya setiap kali kamu menginginkan kebaikan, walaupun hanya sedikit saja, ia pasti akan menentangmu. Sebaliknya, jika setiap kali kejelekan muncul kepadamu, walaupun hanya sedikit saja, ia pasti akan membujuk kepadanya. Setiap kebaikan yang kamu sia-siakan, pasti itu karena keinginan nafsumu. Dan setiap hal yang dibenci Tuhan yang kamu lakukan, pasti itu karena dorongan kecintaannya. Jadi kewajibanmu adalah mewaspadainya, karena nafsu tidak akan pernah lari dari ketenangan terhadap dunia dan lalai dari akhirat. Ingat dan berpikirlah tentangnya. Ia membujukmu kepada kesenangan dunia dan kepada ketenangan untuk mengingat, memikirkan, dan menghayalkan dunia.
Kamu tidak akan pernah bisa menyempurnakan 2 rakaat sholat yang di dalamnya kamu tidak memikirkan urusan dunia yang bisa melengahkanmu dari sesuatu yang sedang kamu kerjakan. Dan kamu tidak akan pernah bisa menyempurnakan satu saat pun dengan memikirkan tentang akhirat, karena nafsu senantiasa menarik dari semua itu dan membujuk kepada dunia. Ya, inilah pembahasan tentang dahsyatnya pengaruh daripada hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing, di mana nafsu ini, inna nafsa la'ammaratun bisu, senantiasa cenderung condong mengarahkan kita kepada keburukan, kejelekan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan cirinya nafsu adalah merasa tenang di dalam perkara dunia, ya, merasa nyaman di dalam perkara-perkara yang jauh daripada perkara-perkara akhirat. Itu cirinya nafsu. Diajak kebaikan dia enggan, diajak keburukan dia semangat, bahkan menuntun kita untuk ke arah tersebut. Nah, nafsu ini yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, ya, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar, yaitu jihad nafsi, jihad melawan hawa nafsu, keinginan-keinginan di saat mungkin kita sedang stres, di saat mungkin kita sedang galau, butuh ketenangan, butuh harapan, kepastian di dalam kita terpuruk dalam suatu masalah atau kejadian-kejadian yang lainnya. Nah, di saat itulah nafsu berperan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengarahkannya kemana? Ke tempat yang bikin tenang, bikin nyaman, tetapi dalam hal-hal perbuatan dosa dan kemaksiatan. Pusing, stres, larinya bukan ke Allah, tapi larinya ke narkoba misalnya, ke obat-obatan terlarang, ke minuman keras, atau perkumpulan-perkumpulan yang di situ tiada sedikit pun rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mewaspadai nafsu? Karena nafsu ini sangat amat bertentangan dengan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nafsu cenderungnya begitu, melihat keburukan orang lain, menjudge orang lain, senang melihat orang lain susah, senang melihat orang lain terpuruk, jatuh di dalam kehinaan dan lain sebagainya. Ini peranan nafsu yang senantiasa setiap saat, setiap waktu harus kita perangi, harus kita waspadai. Kenapa? Karena cirinya itu tadi, nyaman, tentram di dalam keburukan dan kejelekan. Maka kita berlindung kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan-kejahatan nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena tiada kekuatan, tiada daya upaya kecuali atas pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Seperti mungkin kita diberi keadaan di mana kita malas untuk beribadah, malas untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita merasa lebih nyaman di luar ibadah. Kita merasa lebih tenang di luar kepatuhan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya malam-malam begini yang seharusnya diisi dengan hal-hal yang baik, makanya lebih baik tidur daripada bangun melek tapi diisi dengan perkara-perkara yang justru dapat mengundang murkanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik tidur. Bahkan dalam ibadah kita pun, dalam tahajud kita misalnya, dalam zikir kita, dalam sholat kita, itu pun terkadang banyak pengaruh-pengaruh nafsu di dalam diri kita. Ya, keinginan-keinginan di luar daripada harapan kita kepada Gusti Allah, harapan untuk diampuni segala dosa perdosaan kita, harapan untuk diterima iman Islam kita, harapan untuk diakhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Tapi justru dalam ibadah kita banyak keinginan-keinginan yang lain
ya agar misalnya diangkat ekonominya, agar diselesaikan masalahnya, agar diangkat jabatannya. Ibadah bukan karena Allah tapi karena keinginan yang berbau dunia. Lah, dalam ibadah aja masih banyak hal-hal yang dijerumuskan oleh nafsu. Bagaimana keadaan di luar ibadah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu senantiasa kita mengharap kepada Gusti Allah, memohon kepada Gusti Allah atas segala pertolongannya, kebaikannya, agar kita terhindar daripada efek-efek negatif dari nafsu yang menggerogoti amal kebaikan kita, yang menghancur leburkan pahala-pahala akhirat kita. Ya, sehingga terjadi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin yang tanpa kita rasa ternyata amal-amal kebaikan yang kita lakukan telah hilang, musnah, binasa. Di antaranya apa? Contoh seperti sifat hasud, iri, dengki, nggak senang melihat kenikmatan itu didapat oleh orang lain, mengharap kenikmatan itu hilang dari orang lain. Maka dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita senantiasa berhati-hati dengan satu sifat ini. Innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Sesungguhnya sifat iri, dengki ini dapat memakan, artinya menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, seperti api melalap kayu bakar, angus jadi debu, tidak berguna, tidak bermanfaat pada akhirnya. Nah, inilah yang sedang kita upayakan, berharap dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, sehingga sampai nanti di finish perjalanan kita, di akhir kehidupan kita dapat kembali kepada Gusti Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan kehidupan. Ya, karena memang setiap diri kita ini falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi baik dan ada sisi buruk. Yang tadi kita bahas itu adalah merupakan salah satu sisi buruk yang harus kita waspadai di dalam diri kita masing-masing. Nggak kelihatan, nggak nampak, bahkan terkadang tidak terasa di dalam diri kita. Dan ternyata kita berada dalam keadaan yang dimurkai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga di dalam diri ada sesuatu yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada setiap jiwa, setiap diri. Bahkan Allah kirimkan nur ilahinya kepada diri tersebut, yaitulah qalbu kita, hati kita, di mana dipenuhi dengan segala hal-hal kebaikan, dengan hal-hal yang membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu senantiasa ditambah keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kemudahan, keringanan dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan taat kepada Tuhan kita, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada keinginan di dalam diri pengen ibadah, ada keinginan di dalam diri pengen menjalankan taat, tapi kok terasa berat, terasa susah, nggak sinkron antara jasmani dan ruhani. Ya, itulah yang harus kita upayakan, kita sadari bahwa ternyata diri kita sangat amat lemah dalam menjalankan taat. Kita tidak mampu sedikit pun tanpa pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam melaksanakan kemaksiatan dan dosa justru kita ditopang, ditunjang oleh kekuatan besar, yaitu hawa nafsu kita. Ya, itulah makanya ada pertanyaan, kenapa goncengin pacar itu terkadang lebih nikmat daripada goncengin istri? Ya, saya pernah ditanya begitu. Waktu jadi pacar tuh goncengin naik motor, kayaknya wah nikmat sekali, enak, rasanya tuh beda sama goncengin istri.
pas jadi istri apa mungkin dia punya calon yang lain, ya pacarnya siapa, nikahnya sama siapa. Itu kok rasanya biasa aja goncengin istri. Tapi waktu goncengin pacar kayaknya wah nikmat sekali. Jalan sama pacar terasa lebih nikmat dibandingkan jalan sama istri. Ada yang pernah nanya begitu. Ya kenapa kok rasanya beda? Lah itulah ciri perannya hawa nafsu di dalam diri. Ketika kita melakukan keburukan, ketika kita jauh dari kebaikan, nafsu ikut berperan di dalamnya sehingga kita merasa lebih enak, lebih nyaman dalam keadaan itu. Tapi kalau udah jadi istri ya udah nafsu udah nggak berkutik dia. Ya karena nafsu udah nggak berkutik ya udah kita rasanya kayaknya biasa aja. Tapi bisa jadi luar biasa asal kita mau mensyukuri ya dengan anugerah kita memiliki istri tersebut yang udah punya istri. Tipsnya, satu, nafsu itu keinginan, kecenderungan diri kita yang selaras ya dengan sesuatu yang kita inginkan. Itu namanya nafsu. Bagaimana, apa harus diperangi? Harus dikendalikan. Jangan dihilangkan, jangan kita putus asa, ya Allah selama ini saya selalu mengikuti hawa nafsu, ya Allah maka hilangkanlah nafsu itu dalam diriku. Wah bahaya itu. Ya kalau kita nggak ada nafsunya, oh ya ribet. Nah kayak malaikat, malaikat punya akal tapi nggak punya nafsu. Hewan punya nafsu tapi nggak punya akal. Lah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, akalnya nggak berfungsi, di mana akal selalu mengarahkan kepada kebaikan, maka nyatanya ia seperti hewan. Nah kalau nggak punya nafsu, ya berarti kayak malaikat, nggak ada keinginan apa-apa. Bagusnya bagaimana? Akal ini memimpin kepada nafsu yang menjadi tawanan. Ya makanya dalam kitab Nasoil Ibad, karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, di situ dijelaskan, tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron. Wa wailun liman kana hawahu amiron wa akluhu asiron. Artinya apa? Beruntung, berbahagia. Siapa? Mereka yang menjadikan akalnya itu sebagai pemimpin. Maksudnya apa? Akal ini selalu menimbang, mengamati, mengarahkan kepada yang baik-baik. Sedangkan nafsu ini cenderung mengarahkan kepada yang buruk-buruk. Tetapi untuk melakukan sesuatu butuh apa yang namanya nafsu. Jadi jadikan akal sebagai pemimpin, nafsu sebagai tawanan. Nafsu tunduk kepada akal. Justru sebaliknya celaka bagi orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin, akalnya sebagai tawanan. Ah udahlah, duit kita pakai aja dulu. Nggak ketahuan ini, nggak ada yang ngecek ini, kita nikmati aja dulu mumpung kita masih punya jabatan, kata nafsu. Kata akal lah jangan, ini bukan hak kita. Nah, selalu berperang di dalam diri kita, maka harus kita kendalikan keinginan tersebut. Terkadang memang harus kita perangi, ya, memerangi, jihad. Bahkan Kanjeng Nabi kan menyebutnya jihadun nafsi, jihad, berperang, bersungguh-sungguh di dalam apa? Hawa nafsu tersebut, ya, di dalam menghadapi hawa nafsu tersebut. Ya begitulah Mas Jepri. Ya. Akal ada di kepala apa di hati? Selama ini yang kita tahu akal di mana? Di kepala kan ya. Soalnya kita kalau lagi mikir kan begini. Aduh, gimana ya gitu kan. Cuma kalau dikaitkan dengan Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menjelaskan wahum qulubul la yafqahuna biha, ya, walahum qulubul la yafqahuna biha, dan mereka memiliki hati la yafqahuna yang tidak memahami.
Lah bagian memahami, menimbang, mencermati, mengamati ini bagian akal. Lah berarti akal letaknya ada di hati. Ya, tapi ada juga yang mengatakan akal di kepala, di otak, yaitu perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Terserah masing-masing mau pilih yang mana, nggak masalah. Soalnya emang orang kelihatan itu yang namanya akal. Kenapa di kepala? Soalnya kita kalau lagi mikir pusing yang kerasa kan kepala. Tanpa kita sadari yang kesel hati. Aduh, gitu kan, yang uring-uringan, yang gerendengan kan hati. Ya, jadi begitu. Hati di sini bukan liper. Ya, hati di sini tuh sesuatu latifatun, rabbaniyatun, sonubariyatun kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin menurut Imam Ghazali, artinya sesuatu yang sangat halus, tak kelihatan, nggak nampak, tapi bisa dirasakan, punya frekuensi, punya energi yang begitu dahsyat dan luar biasa. Gitu. Kalau kepala ya ini kelihatan kepala lah. Ya, kalau pusing ya kelihatan, minum obat atau pusingnya hilang, oh berarti obat sakit kepala. Lah kalau hati yang sakit mau minum obat apa? Ya, hati sakit mau minum obat apa? Makanya obatnya jasad itu dokter. Obatnya penyakit hati itu namanya hukama. Ya, semua ada di dalam diri kita lah. Jadilah dokter untuk dirimu sendiri. Katanya mau begitu katanya. Ya kalau penyakit jasad itu masih bisa kita cari, kita konsultasi kepada dokter yang memang Allah titipkan obatnya kepada mereka. Tapi kalau penyakit hati, lah ini nggak bisa, kecuali memang orang-orang yang ahlu dzikri. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang mereka benar-benar memahami suasana hati, gejala-gejala penyakit hati, sehingga mereka tahu obatnya, cara menyembuhkannya. Ya kan di lagu-lagu juga kita sering dengar. Tombo hati ikulimu perkorone, gitu. Obat hati ada 5. Yang pertama moco Quran lan maknane. Ya, baca Quran dan artinya, kumpul dengan orang-orang soleh, sholat malam kerjakanlah, dan lain sebagainya. Ya begitu. Yaitu ya, jadi kesempatan kali ini kita lagi ngebahas tentang bab nafsu diri. Kita lanjutkan. Jika kamu lengah darinya, dari nafsu, maka kamu condong dan sibuk dengannya. Dan apabila kamu sadar, maka dia membujukmu untuk mengalihkanmu dari urusan akhiratmu yang sedang kamu kerjakan. Keinginan nafsu mengalahkan akalmu. Akalmu lengah, sementara nafsu tidak pernah lengah. Akalmu ingat, sementara ia membujukmu supaya akal tidak ingat. Sedangkan kamu tidak boleh membunuhnya. Ya, nafsu nggak boleh dibunuh lah. Dan kamu tidak mampu untuk berpisah dengannya. Selalu berada di dalam diri kita. Padahal dengan kedudukan ini, ia adalah musuhmu. Ya, jadi musuh kita adalah diri kita sendiri. Yang harus kita perangi adalah diri kita sendiri. Bagian hawa nafsu. Ketahuilah nafsu dan berhati-hatilah terhadapnya. Hati-hati. Kenapa? Jika kamu mengetahuinya, maka kamu akan bertambah waspada terhadapnya. Bertambah tawakal dan percaya kepada Tuhanmu. Bertambah marah dan benci kepada nafsu. Bertambah cinta kepada Tuhanmu. Bertambah putus asa dari nafsu.
bertambah harapan kepada Tuhanmu, bertambah mengakui dan mensyukuri Allah disebabkan nikmat, anugerah, dan karunia atas apa yang kamu kerjakan, dan membebaskan semua itu dari nafsu. Ya, seringnya mah kita ngelihat kenikmatan, enaknya hidup orang lain, bahagianya hidup orang lain, dan kita merundungi apa sih? Apa sih merundungi itu? Menyesali ya keadaan diri. Nah, disitulah letak nafsu berperan. Kalau nafsu bisa dikendalikan, bisa diarahkan, maka kita udah nggak lagi ngelihat kenikmatan orang lain. Justru kita sudah merasa puas dengan keadaan kita, dengan pemberian dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pemberian Gusti Allah yang sangat luar biasa adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa, gitu ya. Ini banyak lah orang-orang yang hidup yang kita lihat biasa aja, anggap aja tukang becak lah, yang dalam satu sudut pandang kita melihat tukang becak tuh kehidupannya seperti itu, tapi di sisi lain lihat bisa tidur di atas becak coba. Ya itu buat ini kita lah, biar kita nggak gampang iri dengan kehidupan orang lain, dengan kenikmatan orang lain, sehingga kita mau bersyukur dengan segala yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu. Jadi ini salah satu upaya kita biar kita nih biar lebih tenang lah, ya, biar lebih tenang. Bukan berarti nggak ada masalah, setiap orang punya masalah. Orang yang paling kaya sekalipun pasti punya masalah. Ya, orang yang istrinya 4, 5, 6, 9 juga pasti punya masalah. Orang yang rumahnya di mana-mana di luar negeri, ada rumah di sini mewah ratusan miliar, tetap punya masalah. Ya enggak? Bahkan nggak lama kena masalah kan. Kalau kita ngelihat keluar diri nggak akan selesai, nggak akan ada ujungnya, nggak akan ketemu ketenangan. Karena ketenangan, kebahagiaan itu berada di dalam diri kita. Ya contoh ngopi aja kita udah ngerasa nikmat, nggak usah ribet-ribet kita nyari rasa syukur, kenikmatan sampai jauh-jauh ke sono. Pengen punya rumah mewah, mobil mewah, istri 20 misalnya. Jauhan. Mending nyeruput kopi dengan disyukuri atau dengan penuh rasa syukur, itu kita udah ngerasa nikmatan yang luar biasa. Mungkin selama ini kita sering banyak mengeluh dengan keadaan kita. Ya Allah, kok begini amat? Ya Allah, gimana ini? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagus ngeluhnya kepada Gusti Allah, ya bagus. Cuma sempatkanlah, ya sempatkanlah ada satu waktu di mana kita nggak ada keluhan, walaupun mungkin banyak masalah, tapi yang ada cuma rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa nikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nikmat banget bisa duduk begini sambil ngopi, apalagi sambil ngudut. Ya, jadi dimanapun kita berada itu sebagai arena pertarungan kita antara akal dan nafsu, dimanapun kita berada. Jadi artinya apa? Dimanapun kita bisa belajar. Yang suka mancing di arena pemancingan itu bener-bener kalau kita mau amati itu arena belajar yang luar biasa. Kita duduk satu tempat, ya kan, mengelilingi satu empang atau tambak misalnya. Di saat yang lain dapat, kita nggak dapat, gimana perasaan atau keadaan hati kita ketika itu? Tuh, di saat kita nggak seneng, wah dapat mulu dia, gue belum dapat ini. Nah, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang apa? Iri.
ngiri. Penyakit hati. Jadi kita kalau mau kontrol batin, ya itulah di tempat pemancingan. Di saat nunggu umpan kita dimakan, itu proses kesabaran yang luar biasa kan. Nunggu, nah ketika dapat gimana respon kita, apakah bersyukur atau mengeluh, ya dapatnya kecil. Ya dari tadi baru dapat, tadi pengen dapat, giliran dapat ngeluh lagi baik. Jadi mau dalam keadaan apapun tetap aja nggak bakal bersyukur. Cuma kalau orang yang bersyukur bisa menikmati hidup, ya bisa mencari celah untuk senantiasa dia bahagia, ya gampang aja. Walaupun dia nggak dapat, ngelihat yang lainnya dapat, dia ikut senang. Wih, dapat dia tuh, ya kan? Di saat kita dapat ya biasa aja, alhamdulillah saya dapat. Di saat nunggu ya sabar, yakin rezeki sudah ada yang ngatur dan lain sebagainya. Mancing rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Emang kata-kata ini gampang diucapkan, tapi mungkin agak sulit untuk diterapkan. Ya merasa kita dalam keadaan apapun selalu senang. Kayak anak TK gitu kan, kayak anak kecil. Seneng be dia dikasih apa gitu seneng dia mah. Dimain apa gitu seneng. Berantem sama temennya nggak ada 1 menit udah akur lagi. Ya bocah. Becek-becekan dikasih becek dia seneng main becek-becekan. Jadi intinya apa, dalam keadaan apapun tuh mereka selalu bahagia, seneng. Tuh bocah kecil. Kita belajar sama bocah kecil. Kita lanjut. 1 paragraf lagi. Karena seandainya kamu menemani 2 orang sahabat, yang salah satu di antara mereka kamu tidak boleh membunuhnya, sehingga tidak mampu berpisah dengannya, seperti ibu atau ayah, sementara dia mempunyai keinginan mendapatkan kesenangannya dan menenangkan badannya. Seandainya kamu memberikan yang diinginkannya itu, lalu sewaktu kamu bersamanya, karena kamu lalai, tiba-tiba dia datang sambil membawa sebuah batu untuk dibenturkan ke kepalamu. Dan sahabat yang lain yang bersamamu menyadarkanmu dan merabakmu dengan tangannya sehingga kamu bangun menghampirinya, sahabat yang pertama tadi. Lalu kamu ambil batu itu dari tangannya, kemudian kamu lemparkan batu itu. Ya, tadi falhamha fujuraha wa taqwaha. Ada akal, ada nafsu di dalam diri kita. Akal selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, menimbang, mengamati, mencermati. Nafsu mengarahkan kita kepada keburukan. Kalau nafsu sudah dikendalikan, sudah mau mengikuti akal, maka akan menjadi yang namanya nafsul mutmainnah. Maka hidupnya setiap hari, setiap waktu itu diselimuti dengan ketenangan, kebahagiaan, rasa senang. Ya, karena merasa nyaman dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa merasa nyaman dengan Gusti Allah? Sudah menerima, sudah ridho dengan segala ketentuan yang telah Allah tetapkan buat kita, keadaan yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap apapun yang terjadi, yang kita alami, kita sudah ridho karena meyakini bahwa semua itu dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau udah merasa nyaman dengan Allah, ya kelarlah nafsu kita. Akhirnya nafsu tunduk kepada akal, mudah ringan tubuh kita untuk kebaikan, mudah ringan tubuh kita untuk menyebar kebaikan pula. Nah itulah cirinya kalau nafsu sudah ditundukkan, ya sudah dikuasai. Makanya
dalam ilmu tasawuf pun, dalam sifat-sifat yang baik, yang menurut kita baik, luar biasa. Cuma kalau kita aku, nah ini, kalau kita aku artinya apa? Nafsu ikut ambil bagian. Walaupun itu baik, tetap akan menjadi buruk. Ya seperti misalnya tawadhu, itu kan baik, bagus. Cuma kalau kita merasa diri kita tawadhu, maka hakikatnya ketika itu kita adalah orang yang sombong. Ngapa? Ya merasa baik. Menjadi orang soleh itu bagus, mulia, harus. Tapi ketika merasa diri, mengakui diri sebagai orang soleh, nah itu yang namanya hina. Kenapa? Karena nafsu ikut ambil bagian. Ya, menjadi orang yang alim itu mulia. Tapi ketika merasa diri alim, mengaku diri alim, maka itu terhina. Itu karena nafsu. Nafsu itu suka mengaku-ngaku. Aku alim, aku soleh, aku baik, aku dermawan, aku mulia, aku baik, dia jelek. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i pun tetap dengan ketawaduannya yang langsung bersumber dalam hati sanubarinya, bukan karena dibuat-buat, sehingga beliau mengatakan uhibbus solihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian dari mereka. Oh, sekelas Imam Syafi'i. Lah kita imam bukan, kiai bukan, kok merasa diri soleh. Ya, itu ciri kalau nafsu mengambil bagian ya di dalam diri kita. Gitu bro. Baik, itu tadi ya, ini tujuannya walaupun ngobrol santai, ongko-ongko biasa lah ini mah, bukan sekelas ustadz yang memberikan pencerahan, bukan. Kita mah ngobrol santai, sama-sama memperbaiki diri, ya sama-sama mengharap mugi-mugi dengan acara ini, dengan silaturahim ini, Gusti Allah merahmati kita, gitu. Ya, sedulur sadayana, berhubung sudah azan, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.